Dalam agama Yahudi, ada suatu praktek atau ritual kematian yang disebut dengan Shemira. Ketika seseorang meninggal dunia, mayatnya harus dijaga pada malam hari oleh keluarga ataupun orang terkasih dari si mendiang. Jika tidak ada keluarga atau orang terdekat, maka bisa digantikan oleh orang lain yang berani disewa untuk duduk bersama mayat tersebut. Sang penjaga wajib untuk terus membaca kitab selama berjaga. Poin dari ritual ini adalah untuk membimbing arwah sang mayat ke jalan yang benar, sekaligus melindunginya dari roh dan setan-setan jahat. Nah, kali lain kalian mengutuk pekerjaan kalian yang melelahkan, yang berat, yang bayarannya kecil, ingatlah akan apa yang harus dilalui oleh Yakov demi mendapatkan uang saku dalam film The Vigil ini. Yakov menerima tawaran jadi shomer untuk jenazah seorang pria tua. Awalnya Yakov tak begitu ambil pusing, toh ini bukan pertama kali dia menjaga mayat. Namun ternyata memang ada sesuatu yang mengerikan pada kematian pria tersebut. Malam itu Yakov mulai dihantui. Dia mendengar suara, melihat hal-hal ganjil. Sampai-sampai dia juga ngalamin kembali peristiwa naas dari masa lalunya. Semua itu adalah perbuatan setan bernama Mazik yang berpindah dari sang mendiang ke Yakov. Maka Yakov pun harus berusaha membebaskan diri, meski itu berarti dia harus berkonfrontasi dengan duka dan sesal yang selama ini menghimpit jiwanya. So ya, film garapan Kit Thomas ini mungkin terdengar sedikit mirip sama Jaga Pocong yang keluar tahun 2018, tapi ini jelas-jelas adalah cerita yang lebih kental kultur dan yang dibuat dengan jauh lebih berbobot daripada film Jaga Pocong. Cerita ini basically berlangsung di satu tempat dalam satu kurun waktu yang juga sempit dan tertutup. Nah, tantangan menggarap horor dalam lingkungan sempit seperti ini adalah bagaimana mengembangkan kejadiannya dengan tampak natural. Nggak kayak dipanjang-panjangin, ataupun nggak seperti episodik gitu. Film ini juga harus bisa untuk tampil tidak monoton. Singkatnya, tantangan itu adalah dia harus bisa mengembangkan suspense. Biasanya, film-film horor yang mengincar pasar mainstream akan main aman dengan mengisi cerita tersebut dengan berbagai jump scare dan permainan kamera yang terus-menerus membuat kita penontonnya itu berada dalam situasi antara kaget dan bersiap-siap kaget. Gitu doang. Bagi The Vigil yang merupakan horor indie, restriksi tadi itu bukan hanya terletak pada cerita, bukan hanya pada set lokasi atau waktu, melainkan juga pada biaya. Budget film ini nggak gede, namun Kit Thomas nggak lantas menyerah dan ikut-ikutan mengandalkan kepada jump scare. Thomas berusaha mengarahkan film ini bukan ke horor ala wahana rumah hantu, melainkan lebih ke horor yang benar-benar situasi dan psikologi. Untuk membuat situasi yang mencekam, Thomas menyuruh sinematografernya bermain-main dengan cahaya. Film ini mengandalkan bayangan untuk membuat kita merasa merinding seperti yang dialami oleh Yakov, sang protagonis. Ada sesuatu di belakang sana, di belakang Yakov, di dalam kegelapan. Dan film tidak keburu nafsu untuk membuat kita kaget dan melepaskan suspense dan tensi. Eksplorasi ruang-ruang rumah juga dilakukan dengan perlahan. Thomas memberikan ruang supaya terasa seperti progres yang natural ketika si Yakovnya mulai berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Di dalam setiap ruangan yang Yakov datangi, akan ada pelajaran atau development baru yang turut kita pelajari. Nah, film memainkan ini dengan cerdas sehingga tidak terasa seperti maksa. Penggunaan teknologi seperti percakapan telepon ataupun FaceTime internet juga merupakan bentuk geliat film ini untuk terus menggali elemen-elemen seram pada ruangan yang tertutup, pada ruangan yang sempit. Cerita dan karakternya terus berusaha dikembangkan dengan berbagai cara seperti ini. Film ini berhasil memperlihatkan keharusan Yakov berada di rumah tersebut. Jadi saat nonton ini, kita pun nggak sibuk teriak-teriak emosi nyuruh karakternya kabur. Kita ikut merasakan setiap gerakan dan pilihan yang dilakukan oleh karakter. Ketika harus menampilkan sosok Mazik yang seram itu pun, film berkelit dengan trik penempatan dan distorsi-distorsi lensa. Sehingga kesan surrealis berupa semua kejadian itu nyata atau di dalam kepala, seperti yang diincar oleh naskah, dapat dengan konsisten hadir. Karena ya, tidak seperti Jaga Pocong yang benar-benar literal dukun dan manusia yang menjaga mayat, yang akhirnya jadi hantu, film The Vigil ini menggali lapisan psikologis di balik elemen supranaturalnya itu. Ada sesuatu yang lebih dalam pada karakter Yakov yang harus menjaga mayat. Ada makna dan simbol pada makhluk dedemit bernama Mazik itu. Duka, sesal, rasa bersalah. Tiga hal itu dapat melakukan dua hal kepada kita.
Entah itu membuat kita tidak bisa maju dan bertumbuh karena selalu melihat ke belakang, atau dapat menunjukkan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk menjadi lebih baik. Yakov penuh akan 3 hal itu, makanya dia jadi sasaran si Mazik. Si Mazik itu sendiri adalah duka, sesal, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi hantu yang menempel kepada orang dan greatly menghambat hidup mereka. Perjuangan Yakov melawan si Mazik ini sesungguhnya adalah perjuangan personalnya dalam menerima dan merespon positif hal negatif di dalam hatinya. Menurut kalian, apakah di ending itu Yakov benar-benar sudah terbebas dari Mazik? Share with us in the comments. Yang jelas, penulisan Yakov menjadikan karakternya sangat menarik, terutama untuk karakter cerita horor. Pertama, naskah menciptakan konflik dari pekerjaannya sebagai showmer dengan keyakinan Yakov terhadap agamanya. Yakov saat pertama kita jumpa berada pada titik dia tuh mulai meninggalkan agama. Dia Yahudi tapi tak lagi berpenampilan seperti kerabat-kerabat Yahudinya. Jadi instantly karakter ini jadi menarik buat kita, membuat kita bertanya kenapa dia jadi seperti itu. Alasan kenapa dia mulai nggak percaya agama itulah yang perlahan dibuka oleh film, menciptakan lapisan-lapisan baru dari karakternya. Mungkin ada tema soal iman di sini. Mungkin Yakov diganggu karena dia ngerjain tuntutan agama, tapi dia sendiri mulai meninggalkan agamanya itu. Nah, kemunculan Mazik meningkatkan volume keseraman film ini. Bukan hanya karena tampangnya yang seram, ataupun karena film ini sukses berat membangun adegan-adegan gelap yang seram, tapi juga karena Mazik menjadi kunci apa yang dirasakan oleh Yakov. Semua itu berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan kenapa Yakov meninggalkan agamanya tadi. Peristiwa naas yang menjadi sumber derita itulah yang mengerikan. Bagaimana peristiwa tersebut membentuk Yakov, bagaimana itu mempersulit hidupnya. Film bijak sekali memperlihatkan bagaimana Yakov berusaha bergaul dengan normal gitu, tapi dia nggak bisa. Ada diperlihatkan ketika si Yakov tuh ditaksir oleh cewek, tapi dia tuh nggak bisa bertingkah layaknya cowok gugup yang normal. Ada sesuatu yang off dari diri si Yakov. Sebagai Yakov, cerita ini sesungguhnya adalah one man show untuk Dave Davis. Di sini dia jadi orang yang krisis iman dan krisis kepercayaan diri sekaligus. Dan si Davis berhasil nail every range of Yakov emotion. However, lawan main si Davis tidak banyak diberikan ruang. Karakter-karakter pendukung di film ini tuh ada yang cuma muncul di awal sama di akhir aja, atau hanya muncul di layar video atau lewat sambungan telepon. Nah, padahal ada Lynn Cohen bermain di sini. Dia jadi istri dari mendiang yang dijaga Yakov. Peran si Cohen terbatas pada tampil creepy kayak orang-orang tua pada film horor kebanyakan. Sambil sesekali dia ngelempar eksposisi untuk membantu kita menyusun misteri. Tapinya lagi, kalau aktor senior seperti Cohen yang nyebutin, eksposisi itu nggak pernah flat out membosankan. Begitupun juga dengan kekreepyan yang nggak lantas jadi over the top. Dari segi penampilan acting, film ini masih enjoyable buat semua kalangan. Meskipun memang secara horornya sendiri, film ini bisa jadi agak segmented. Penonton yang mengharapkan ini bakal kayak horor mainstream, bakal menganggap The Vigil ini biasa aja atau malah cenderung membosankan. Ya karena itu tadi, minim jump scare dan pengembangan yang lambat. Endingnya pun nggak ada kelok-kelokan, tidak ada gantung-menggantung. Ini adalah jenis film yang ketika habis ya benar-benar habis. Hanya dengan sedikit pemancing pembicaraan kita di akhir. Kalau dilihat dari permukaan luar saja, film ini memang akan menghasilkan reaksi gitu doang gitu. Padahal film ini sesungguhnya mengajak kita menyelam ke apa yang dirasakan oleh karakternya. Bukan hanya melewat visual, tapi juga ke perasaan horor tersebut. Hanya ketika rasa itu connect ke kita, maka film ini baru bekerja. Baru bisa terasa amat-amat menyeramkan. Jadi untuk menyimpulkan, film ini punya tawaran yang lebih banyak dan lebih dalam daripada sekedar cerita horor tentang orang yang menjaga mayat. Dari identitas saja, film ini udah punya keunikan. Karena dia membahas dari sudut pandang yang jarang dieksplor. Lalu muatan ceritanya pun mengemas banyak. Ada soal iman atau soal agama, ada soal perilaku kebencian terhadap golongan tertentu, soal tanggung jawab kepada keluarga. Semua itu disajikan dalam sajian horor yang limited. Maksudnya itu terbatas, limited lokasi, waktu, dan budgetnya. Keterbatasan tersebut menghasilkan geliat-geliat kreasi dan penceritaan yang pada akhirnya menjadi kekuatan utama film horor ini. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk The Vigil. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga mengunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com.
Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga nerima pesanan desain dan sketsa wajah. Jadi ini cocok banget untuk kalian-kalian yang lagi hunting baju lebaran. Oke, thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.